Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Bang Ronald Salemi. Pada video kali ini, seperti yang teman-teman lihat di bawah ini adalah bor yang beberapa waktu lalu saya beli. Berikut dengan bor ininya ya teman-teman ya. Nah, di sini memang saya berantakin, saya lepas semua supaya teman-teman mengetahui nama-nama dalamnya, nama-nama isi perangkat ini, lalu tugasnya kemana aja, arus ini lari kemana. Nanti dengan cara perakitan seperti ini, teman-teman insya Allah bisa memperbaiki apabila menemukan di pengepul barang bekas itu bor atau gerinda. Sistemnya sama sebenarnya, bor sama gerinda. Ini namanya armatur atau anchor ya, armatur. Saya biasa menyebutnya armatur dulu itu ya. Nah ini yang di sini ini namanya stator, gulungan pinggir ini namanya stator ya, stator. Saya beri rumus 4 jadi 2, 4 kedua ya. 4 kedua itu metodenya teman-teman ya, metode 4 jadi 2. 4 kabel ini nanti jadi 2, lalu kita bisa cek langsung 2 ini. Kalau dia hidup berarti dia hidup, kalau umpamanya dia nggak hidup juga berarti ada kesalahan di mana, nanti kita lihat aja ya teman-teman ya. Nah saya biasa gunakan multitester ini ya teman-teman ya, manual biasa ya. Oke, kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Nah di sini armatur ini namanya konektor ya, dimana fungsi konektor ini sebagai penjepit. Pada saat digulung dijepit di sini sesuai kebutuhannya ya, umpamanya berapa kumparannya ya. Saya nggak kurang begitu paham untuk menggulung ini. Bisa biasa ganti baru, kalau rusak ganti baru, atau gerinda ya, atau armatur ini atau statornya ini kalau rusak ini ya saya ganti baru, pasang-pasang. Tapi metode perbaikinya insya Allah saya hafal ya, karena berdasarkan pengalaman saya ya. Ini bearingnya ya, kelarnya ya. Jadi kalau kita beli di pengepul barang bekas itu, usahakan konektor ini masih bagus, tempat perpaduan antara karbon brush ini, tempat arangnya ini ya. Nanti ada rumahnya ini, nanti teman-teman bisa lihat ya. Antara konektor ini dia masih licin, tidak ada mengarang di celah-celah ini ya teman-teman, seperti teman-teman lihat ya. Ini ada celah, garis-garis ini celah. Apabila ada kerompang ya, maksudnya kropos, itu kemungkinan apinya besar ya. Saya bisa gunakan tester ini di angka 1 kilo, di angka sini. Jadi kalau umpamanya saya tes seperti ini ya, saya putar seperti ini, kalau dia diam jarumnya itu, kemungkinan insya Allah masih bagus ya. Tapi kalau dia pada saat kita putar dia mati, nanti diputar lanjut lagi dia hidup, sampai diputar dia ada mati, ini kemungkinan armatur ini pada saat kita putar baru hidup. Ini ada kekonsletan di salah satu penjepit ini, ada yang nggak beres. Walaupun ini masih bagus, tapi ini insya Allah kalau saya lihat sini, saya belinya juga saya bongkar dulu ya, maksudnya saya lihat dulu. Mungkin gambling, cuma paling nggak dari celah-celah ini ya saya bisa lihat, oh masih bisa nih kayaknya, insya Allah masih bisa. Saya lihat dari celah-celah ini untuk lihat ininya. Nah, saya berani beli kalau ininya rusak semua atau dia ompong ya, ini saya nggak mau beli, karena nanti saya beli rusak ya, buat apa beli barang rusak memang harus dimodali lagi, atau sekiranya nggak bisa diperbaiki spare part susah ya buat apa. Nah, ini kita langsung aja teman-teman ya, metode perakitannya teman-teman ya. Nah, nanti dari sini bisa kelihatan yang dimaksud dengan 4 jadi 2. Nah seperti rakitan awalnya, ini kita masukin sini dulu ya teman-teman ya. Nah, ini memang sengaja saya bongkar supaya teman-teman bisa tahu ini masih bagus. Lalu kita tester ini biru ya, ini kabel di sini ya, lari ke sini ya. Nah ini kan diikat di sini ya, keluar putih. Di salah satunya ada yang kabel masuk gulung awal, ini gulung akhir. Ini gulung awal, gulung akhir biasanya. Tapi biasanya stator ini digunakan bersilang. Seperti teman-teman lihat di silang ini biru, yang di gulung paling bawah, di sini biru sebelah sini, disilang ya. Silangan ini untuk karbon brush.
karbon ya, arangnya itu ya, dan di sini juga untuk arangnya udah disilang seperti teman-teman lihat. Kalaupun teman-teman di sini mau dipasang, umpamanya nanti teman-teman posisi berantakan, usahakan untuk disilang lah seperti ini. Nanti pada saat ini masang di sini, ketemu di sini, biasa dia ngeden. Ngeden itu bahasanya seperti dia seperti tertahan, meskipun bagus ya dia punya mansur, tapi seperti tertahan, nggak mau nyala ya teman-teman ya. Usahakan untuk disilang. Ini 4 kabel, nanti jadi 2. Ini kita pakai untuk hidup langsung ke listrik. Kalau dicolok ke listrik langsung, dikasih kabel 2 ini kecolok langsung hidup. Fungsinya ada saklar ini sebagai pemutus arus ya. Ini ada 4 pin ya, seperti teman-teman lihat. Ini 4 pin. Fungsinya ini kabel buat colok listrik, ini buat yang kabel 2 dari stator ya, dari gulungan tadi ya. Nah, kalau ini pun rusak sebelah, teman-teman bisa ikut sebelah aja. Ini teman-teman bisa langsungkan diisolasi bannya, dilangsungkan. Salah satunya ada yang rusak, teman-teman bisa melakukan metode seperti itu. Pakai salah satu, dilangsungkan yang satunya. Ini hanya sebagai pemutus arus ya teman-teman ya. Oke, ini kita langsung aja. Ingat posisi bautnya teman-teman ya. Jadi biasanya untuk bautnya agak panjangan, untuk bodi agak pendek. Ini untuk dari kepala. Saya biasa getok-getok teman-teman supaya dia agak center. Apabila ada kemiringan kita getok di sini supaya agak center ya teman-teman ya. Lalu kita putar. Nah, terlihat agak halus ya teman-teman ya. Supaya agak, usahakan kalau bautnya 4, ini kan bautnya 3. Kita bisa ini dulu, bisa kemari. Atau kalau untuk segi 4, atau untuk pada saat ada bor yang bodinya dibuka dari samping, itu usahakan pemasangan bautnya itu miring ke sini. Kalau ini bebas, yang di bagian tengah ini bebas. Ke sini, atau sini, dan juga ke sini. Ya, supaya disilang, supaya merata pada saat merapatkan bodi ini. Digetok-getok sedikit juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa putar. Kalau pada saat putarannya seperti halus, berarti kemungkinan 80-90% itu dia udah center ya teman-teman ya. Posisi aslinya. Oke. Nah, ini yang disilang ini untuk karbon brass arang ya, ini ya. Untuk teknik-teknik seperti ini, mesin cutting, bor, gerinda, serut, router atau semuanya pakai sistem seperti ini. 4. Kalau metode saya 4 jadi 2. 4 kabel jadi 2 untuk input, untuk untuk mudah diingat. Ini kabel 4 ini usahakan untuk memang keluarnya 2 ya. Metode pemasangan pun disilang ini ya, karbon ini. Yang ini di bawah, yang ini di atas. Yang ini ya teman-teman ya, seperti teman-teman lihat. Kita tes ya teman-teman. Saya nggak bisa ngedit ini, maksudnya saya belum sempat belajar edit, jadi saya nggak bisa berlama-lama untuk membuat video, karena memang saya juga ada aktivitas juga ya. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai metode kreativitas yang saya miliki kepada teman-teman yang mungkin teman-teman ya ada yang kurang begitu paham. Nah, metode pemasangan seperti ini teman-teman ya. Dimasukin dulu karbonnya, masukin penjepitnya ke dalam, ke lubang ini. Kita masukin ini karbonnya. Kita tekan, masukin. Kita dorong. Seperti ini ya teman-teman ya. Sama yang sebelahnya juga, yang sebelahnya lagi. Usahakan kabel itu tidak mengenai konektornya ya. Tidak mengenai konektor ini. Usahakan dia semua dikesampingkan supaya nggak kena kabel kena ini, konektor ini pada saat diputar nanti putus. Usahakan seperti itu ya teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Oke, ini 4
duanya sudah masuk, tinggallah dua ya. Kalau dia masih bagus bor ini, langsung ke listrik pun langsung bagus, tapi usahakan untuk ditutup, kalau nggak nanti dia mental. Karbon ini mental, pada saat diputar ini pasti mental, harus ditutup dulu ya pakai tutupannya. Tutupannya itu, ini kita cek dulu ya. Kita tes dua ini, saya biasa pakai di atas di 1 kilo untuk sekarang ngetes yang hidup enggak aja. Seperti teman-teman lihat, ini hidup ya. Cuman untuk hidupnya apinya besar atau enggak itu tergantung dari kolektor ini ya teman-teman, seperti saya jelaskan tadi. Kalau dia agak rusak itu maaf ya teman-teman tuh ya, merenggang ataupun dicopot ya, ompong, ataupun dia seperti keropos di tengah-tengah garis itu kemungkinan apinya akan besar. Tapi kalau kita ngeliatin masih bagus, insya Allah kemungkinan masih apinya masih kecil dan masih halus kalau putarannya seperti ini. Nah, ini kita pegang supaya nggak mental. Seperti ini, insya Allah hidupnya pun halus. Dia punya gearnya ini halus perputarannya. Usahakan kalau kita beli di ya penjual barang bekas ini, gearnya ini pada saat kita putar masih halus teman-teman, masih halus ya, gearnya ini masih halus, gearboxnya. Lalu kita lihat di lubang itu, konektor ini masih bagus, insya Allah ya bisa kita perbaiki, bisa bermanfaat lagi. Kayak di sini ada saklar seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila ini rusak, salah satunya kita tes dulu aja. Oke, nah tes sini di tester hidup ya teman, berarti masih berfungsi ya. Sebelah sini nah dia berfungsi. Kalau ini kan nggak mungkin, karena dia kan tutupnya pada saat ditekan dua klep ini turun, ini dan ini dan ini nggak nyilang dia, ini dan ini dan ini. Oke, kita tes dulu aja, kita pasangkan. Kita pasang. Nanti apabila ada pertanyaan dari teman-teman, cantumkan di kolom komentar. Insya Allah kita akan berbagi di komentar pertanyaan teman-teman. Insya Allah saya akan menjawab sebatas kemampuan yang saya miliki. Tapi dalam hal bor, gerinda atau serut, ya insya Allah bisa jawabnya. Karena memang pengalaman pribadi, ya memang sudah belasan tahun megang ini. Dan aneka macam kreativitas lah, makanya saya bikin video-video ini berdasarkan support dari teman-teman. Nah ini kita pasang kabelnya. Ya, kabelnya. Oke, kita lihatkan sini satu-satu. Nah, biasanya kalau kabelnya itu mesin bor atau screw atau sejenisnya ini rusak, kita cek kabelnya dulu. Cek kabelnya, cek saklarnya, cek input yang dua ini, ya. Kalau input dua ini nyala, insya Allah masih bagus. Tapi mati ya, kondisi mati. Tapi di sini bagus, insya Allah nyala. Nah, mungkin saklarnya, mungkin kabelnya. Saklar udah kita tes. Sekarang kita tes kabelnya. Ini kan isi dua. Nah, biasanya kalau ada yang ketiga yang kuning nggak dipakai. Hidup. Sekarang sebelahnya. Nah, hidup. Pasang teman-teman ya. Ini kita pasang lagi supaya dia yang atas ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Kalau di salah satu jalur saklarnya rusak, teman-teman bisa langsungin aja antara kabel ini yang sebelah ini ya, contoh ini teman-teman bisa sama pakai solasi aja ini sebelah. Ini masih bagus, umpamanya mati sebelah umpamanya saklarnya kan, dia ada dua fungsi nih. Umumnya kan satu, ini kan metodenya entah buatannya ini memang bor ini memang menggunakan dua jalur ya. Kebanyakan kalau yang begini itu sebelahnya rusak, jadi mati. Nah, tapi kalau dilangsungkan satu disolasi, kita rubah disolasi, insya Allah nyala kembali. Nah, asalkan dari konektor itu masih bagus, jalur keduanya pun strumnya ada bagus. Yang dari stator keluar yang dari karbon ini, yang dua biru tadi ini, ya kalau ini dua udah di tester nyala, insya Allah bagus. Tapi kita belinya mati ya, tapi di sini nyala, insya Allah bagus. Hanya kabel dan saklarnya aja kita cek. Ini kita
kita pasang penjepitnya supaya dia nggak ketarik-tarik ya teman-teman ya. Ya, ada penjepitnya supaya nggak ketarik. Oke, ini sudah, kita pasang tutupnya, pasang bodinya supaya kita bisa tes langsung ke listrik ya teman-teman ya. Kita tes dulu ini sebelum kita coba listrik. Tes dulu ya teman-teman ya. Tes. Nah, seperti teman-teman lihat ya, nyala ya, jarumnya naik ya, kemungkinan ini nyala ya teman-teman ya. Kita tes teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nyala dan apinya pun kecil. Dari awal, dari pertama beli itu saya sudah yakin ini bakalan nyala karena saya lihat dari lubang ini konektor masih bagus, putaran gearnya masih bagus, kabelnya ya tadinya kepotong, jujurnya tadi kepotong, mungkin bukan sambung-sambungan. Ini dia kerusakannya hanya karbonnya aja yang kurang rapat, pernya itu melemah. Jadi kalau per karbonnya itu melemah, kemungkinan apinya juga karbonnya nggak nempel ke konektor ya. Kita tarik aja pernya itu supaya dia mengencang dan kena konektor, akan seperti ini, lebih daya tekannya lebih ada untuk kena konektor tadi ya. Supaya putaran di sini konektor kan ada karbon 2, itu pernya kita tarik sedikit. Kalau karbonnya masih panjang tapi lemah pernya, kita tarik aja sedikit. Nah, apabila video ini bermanfaat buat teman-teman ya, like, share, dan subscribe. Jangan lupa ketik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang saya upload, untuk berbagi ya pengetahuan serta wawasan saya serta kreativitas yang saya miliki. Mungkin agak kurang bagus, kita berbagi supaya lebih simpelnya kreativitas saya ini ya, butuh bantuan juga support dari teman-teman semua ya teman-teman ya. Nah, apabila ada pertanyaan untuk mesin bor, gerinda, serut ya sejenisnya seperti ini, cantumkan di kolom komentar. Insya Allah kita berbagi di sana ya teman-teman ya. Oke, cukup di sini dari saya Bang Ronald Sabeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.